Halo guys, aku mau tanya nih, pernah gak sih kalian makan tumpeng? Tapi, tahu nggak apa makna di balik makanan satu ini? Yuk kali ini kita ngobrol santai sambil bahas tumpeng, dari sejarahnya sampai filosofi mendalam yang bikin kita semakin bangga jadi orang Indonesia. Tumpeng itu lebih dari sekedar nasi berbentuk kerucut loh, sejarahnya panjang banget. Bahkan dimulai jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Dulu, masyarakat di Jawa, Bali, dan daerah lainnya menganggap gunung sebagai tempat tinggal para leluhur atau dewa-dewa. Untuk tumpeng yang menyerupai gunung adalah simbol penghormatan mereka. Ketika agama Hindu dan Buddha datang, gunung suci seperti Mahameru atau yang dikenal Semeru jadi inspirasi bentuk tumpeng. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Saat Islam masuk ke Jawa, tradisi ini berkembang lagi. Tumpeng jadi bagian dari selamatan, tradisi syukuran yang sekental sampai sekarang. Menariknya, ada juga tradisi tumpeng di Bali yang punya makna khusus. Bentuk kerucut masih melambangkan gunung suci yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Nggak heran, tumpeng sering digunakan dalam upacara adat atau sesajen. Tradisi yang sederhana tapi punya makna yang sangat mendalam. Oke, sekarang kita bahas filosofi di balik tumpeng. Jadi, tumpeng itu nggak cuma sekedar nasi dengan lauk pauk, ada makna yang mendalam di setiap elemennya. Pertama, nasi berbentuk kerucut melambangkan harapan supaya hidup kita selalu naik, selalu berkembang. Lalu, lauk pauk yang mengelilingnya juga punya arti. Misalnya, ayam goreng itu simbol pengendalian diri, ikan asin itu melambangkan kerja keras, dan orak sayur melambangkan harmoni dan kebersamaan. Lengkap banget kan? Biasanya lauk tumpeng ada 7 jenis. Dalam bahasa Jawa, angka 7 disebut pitu, yang artinya pitulungan atau pertolongan. Ini doa supaya hidup kita selalu diberi pertolongan dari Tuhan. Kita juga harus tahu kalau lauk pauk yang dipilih seimbang. Ada hewan darat seperti ayam, hewan laut seperti ikan, dan sayuran yang mewakili tumbuhan. Semua ini simbol kehidupan yang harmonis dan seimbang antara manusia dan juga alam. Tumpeng itu fleksibel banget, makanya tradisinya tetap hidup sampai sekarang. Di acara ulang tahun, tumpeng sering menggantikan kue tart. Lalu ada lomba menghias tumpeng, terutama pas hari kemerdekaan. Tumpeng benar-benar jadi simbol kebahagiaan, syukur, dan juga persatuan. Ada juga tumpeng 7 bulan yang dibuat untuk syukuran kehamilan. Selain bentuknya yang unik, maknanya adalah harapan agar ibu dan bayi selalu sehat. Kalau di Jogja, malam sebelum tanggal 17 Agustus, biasanya ada acara tumpengan. Ini tradisi mendoakan keselamatan negara sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga dan tetangga. Bahkan, di beberapa acara resmi seperti pernikahan adat Jawa, tumpeng sering dijadikan simbol doa dan harapan bagi pengantin. Macam cantik, tapi juga penuh makna. Nah, satu hal yang penting yang sering dilupakan adalah cara memotong tumpeng. Banyak orang yang memotong bagian atasnya secara horizontal. Padahal menurut filosofi Jawa, ini kurang tepat karena memutus simbol hubungan antara Tuhan dan juga manusia. Cara yang benar adalah memotong dari bawah ke atas supaya tetap menyatukan simbol hubungan tersebut. Ini hal kecil yang penting banget karena filosofi tumpeng itu tentang kesatuan dan harmoni. Kalau kita memotongnya dengan benar, kita juga ikut menghormati nilai budaya yang diwariskan nenek moyang. Ngomong tumpeng, pasti kalian tahu ada banyak variasinya. Ada tumpeng nasi kuning, tumpeng nasi putih, tumpeng 7 bulan, sampai tumpeng kukur untuk acara kematian seseorang yang belum menikah. Setiap variasi punya makna dan fungsinya masing-masing. Tumpeng nasi kuning melambangkan kekayaan dan kebahagiaan. Biasanya disajikan untuk acara-acara gembira seperti ulang tahun, pernikahan, atau syukuran. Lalu ada tumpeng putih yang melambangkan kesucian. Biasanya digunakan dalam acara sakral seperti selamatan. Ada juga tumpeng robyong untuk upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Bentuknya cantik banget, dikelilingi sayuran dan telur di puncaknya. Dari sini juga akal menarik di Bali. Di sana, tumpeng sering dihidangkan sebagai bagian dari ritual keagamaan, dengan bentuk dan isian yang disesuaikan dengan tradisi setempat. Jadi, tumpeng itu lebih dari sekadar makanan. Ini adalah warisan budaya yang penuh makna, dari filosofi kehidupan, rasa syukur, hingga harapan. Melestarikan budaya seperti tumpeng itu sama saja seperti menjaga jati diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang menghargai tradisi ini, siapa lagi? Jadi, teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa tumpeng bukan hanya sekedar hidangan tradisional, tetapi sebuah simbol yang penuh makna. Filosofi tumpeng mengajarkan kita tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Kebersamaan dan gotong royong dalam menyajikan dan menikmati tumpeng mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia. Tumpeng selalu disajikan untuk dinikmati bersama-sama, bukan untuk individu. Keadilan dan keseimbangan, lauk pauk yang beragam dari sayuran, lauk darat, hingga lauk laut mencerminkan keragaman yang hidup berdampingan selaras dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.